Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apakah bangsa Indonesia, Malaysia, dan Brunei yang akan menjadi panji hitam dari timur. Dulu, rasanya mustahil jika berpikiran pasukan Islam dari timur itu adalah Indonesia. Karena mayoritas pemuda muslim Indonesia akhlaknya mengkhawatirkan. Akan tetapi, kejadian belakangan ini seolah Allah sedang mendidik umat Islam Indonesia dengan cepat. Banyak muslim yang asalnya tidak peduli akan perjuangan Islam tiba-tiba menjadi bersemangat. Akankah kesuksesan aksi damai 212 sukses dalam membangkitkan semangat keislaman adalah tanda awal kebangkitan umat Islam Indonesia? Jika aksi ini berlanjut dengan penuhnya masjid-masjid dengan sholat subuh berjamaah, atau yang lebih dikenal dengan subuh akbar yang semakin meluas aksinya di seluruh kota di Indonesia, bahkan Malaysia pun pernah melakukan aksi turun ke jalan dengan sejumlah massa yang sangat banyak, dan itu semua dilakukan dengan damai tanpa ada kericuhan sedikit pun. Hal ini membuat kita memiliki keyakinan jika Islam mengalami kebangkitan dari arah timur, negeri timur yang menjadi penyangga Islam itu bisa jadi adalah Indonesia dan Malaysia. Karena sekarang negeri timur tersebut pilihannya tinggal Pakistan atau Afghanistan, dan juga Nusantara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Dan berikut ini beberapa hadis yang berhubungan dengan pasukan atau panji hitam dari timur. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ishaq al-Wasidhi an-Nakhi telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Ishaq dari Yazid bin Hayyan. Aku mendengar Abu Milad menceritakan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, sesungguhnya panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwarna hitam dan benderanya berwarna putih. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2808. Hadis yang selanjutnya, kata sahabat radhiyallahu an, Al-Mahdi beserta tentaranya akan muncul dari timur. Sekiranya gunung menjadi penghalang perjalanan mereka, niscaya gunung itu akan mereka pukul sehingga hancur rata menjadi jalan mereka. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang panji-panji hitam dari timur, seolah-olah hati mereka adalah kepingan-kepingan besi. Sesiapa yang mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbaitlah kepada mereka, sekalipun terpaksa merangkak di atas salju. Hadis riwayat Al-Hafiz Abu Nuaim. Hadis yang selanjutnya, kata Sayyidina Ali KMW, maka Allah Azza wa Jalla menghimpunkan sahabat-sahabatnya, yaitu tentara Al-Mahdi yang dipanggilkan Ikhwan, seramai tentara-tentara Badar dan seramai tentara Talut, yaitu 313 orang lelaki, seolah-olah mereka itu singa-singa jantan yang keluar dari hutan. Hati mereka itu ibarat kepingan-kepingan besi. Kalau mereka berkehendak untuk memindahkan gunung, niscaya akan mereka lakukan. Pakaian mereka sejenis dan seolah-olah mereka itu dari satu ibu dan satu ayah. Hadis yang selanjutnya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabatnya, apakah ada yang beriman kepadamu sedangkan mereka tidak pernah melihatmu, dan membenarkan ajaranmu sedangkan mereka tidak pernah melihatmu? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka itu adalah ikhwanku dan mereka bersama-samaku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntunglah juga mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Diulang 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada menyebutkan mengenai ikhwan ini yang maknanya kira-kira begini, apabila azan sang muazin, berserulah dia, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika itu berguncanglah surga. Sangatlah rindunya pada bidadari dan bertambah-tambah rindunya lagi mereka akan Rasulullah.
Begitu juga segala makhluk surga dan segala bilik peraduannya bergoncang-goncang karena amat rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pula selain rindunya yang bersengatan kepada surga, juga tersangat rindu kepada suatu taifah dari kalangan umatnya yang akan keluar pada akhir zaman nanti. Mereka itu berakhlak dengan akhlak nabi-nabi dan mengambil perjalanan yang ditempuh oleh para syahidin. Mereka ini adalah orang-orang ghuraba atau orang-orang asing dari kalangan kaum mukminin. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan masa, yaitu kejayaan atau kekuasaan dan kehancuran, itu kami pergilirkan di antara manusia sebagai iktibar atau pengajaran. Quran Surat Ali Imran ayat 140. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi di akhir zaman Islam muncul dari sebuah bumi sebelah timur. Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Allah menggilirkan kejayaan dan kejatuhan suatu bangsa dari dulu hingga kini. As-Sayyid Hasan Al-Banna pernah mengatakan, kepemimpinan dunia dipegang secara bergilir oleh orang dari timur dan orang barat. Dan sejarah telah membuktikan kejayaan suatu bangsa dipergilirkan antara timur dan barat, bermula dari bangsa Kitbih, yaitu dari timur, kemudian bangsa Yunani dari barat, bangsa Farsi dari timur, bangsa Romawi dari barat, kemudian bangsa Arab dari timur, dan kini Amerika dari barat, yang sedang menurunkan pengaruh kekuasaannya hari demi hari. Jika diikuti susunan timur barat inilah, giliran bangsa yang bakal menguasai dunia kini adalah bangsa dari timur. Telah mengeluarkan Tabrani dalam Al-Awsat dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengambil tangan Ali dan bersabda, akan keluar dari sulbi ini pemuda yang memenuhi dunia dengan keadilan atau Imam Mahdi. Bila mana kamu melihat yang demikian itu, maka wajib kamu mencari pemuda dari Bani Tamim itu. Dia datang dari sebelah timur, dan dia adalah pemegang bendera Al-Mahdi. Lalu timur manakah? Dalam dunia Islam ada dua timur, yaitu Timur Tengah dan Timur Jauh atau Asia Tenggara. Bila diukur dari segi peluang, kewibawaan dan pengalaman Islam, Timur Jauh mengatasi Timur Tengah. Besar kemungkinan timur yang dimaksud dalam hadis adalah Timur Jauh, yaitu Asia Tenggara. Di Timur Jauh, suatu bangsa yang menonjol pengalaman Islamnya dan belum pernah menjadi empire dunia adalah bangsa Melayu atau Nusantara, yang meliputi bendera Indonesia, Malaysia, Brunei, Selatan Thailand, dan Mindanao.